Halo adik-adik, apa kabar semua? Eh, Gimana di hari-hari ini? Masih pada sehat-sehat semua kan? Ya, jadi untuk minggu kali ini adalah tugas kakak untuk menyampaikan firman. Ayo semua, sudah habis memuji-muji Tuhan? Ayo sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo sekarang lipat tangan, tutup mata, ikutin ya kakak Adrian berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal sampai pertengahan sekolah minggu kami. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jadi pada hari ini kakak Adrian akan menyampaikan sebuah cerita adik-adik. Nah, ceritanya ini dari salah satu teman kalian adik-adik. Ayo, ada yang bisa menebak cerita tentang apa? Ayo, mungkin belum pada tahu ya. Jadi untuk hari ini adik-adik, kakak Adrian akan bercerita tentang seseorang wanita, adik kecil namanya Caca adik-adik. Nah, si adik Caca ini itu masih kecil adik-adik. Jadi dia masih ya mungkin kira-kira kelas 6 SD. Seperti kayak kalian gitu. Nah, pada suatu hari dia pulang sekolah adik-adik. Wah, dia udah hari ini aku mau pulang, aku mau segera makan, aku sudah lapar, aku mau makan ah. Habis pulang adik-adik, dia lihat ke meja makannya. Loh, kok kosong? Kok kayak gini sih? Tumben mama nggak masak. Akhirnya dia nyoba nyari-nyari adik-adik. Loh, kok sepi ya rumahnya? Terus sayup-sayup terdengar suara batuk-batuk dari mamahnya. Caca, Caca, udah ya. Untuk hari ini kamu makannya beli di warung dulu gimana? Mamah lagi sakit nak, mamah lemas. Nah, akhirnya si Caca ini beli makan di warung adik-adik, buat dia dan buat mamahnya. Dia beli makanan lalu dia pulang adik-adik. Karena sedih adik-adik, dia itu sampai nggak nafsu makan adik-adik. Makannya itu pelan-pelan. Aduh, makanku kok rasanya jadi nggak enak ya mah. Duh, aku khawatir sama mama. Gimana nih? Aku jadi kurang nafsu makan. Akhirnya si mama nemenin si Caca untuk makan. Udahlah nak, nggak apa-apa. Yang penting kan mama sudah menuruti kata dokter, sudah minum obat, sudah beristirahat. Jadi nggak apa-apa, Caca nggak usah khawatir, Caca nggak usah takut, ibu pasti segera sembuh kok. Nah, setelah Caca selesai makan, si Caca menemani ibunya adik-adik untuk mau tidur, ya kan? Sambil cerita-cerita adik-adik, ini mamahnya, ini Caca sambil dibuatin teh ya kan. Nah, si Caca akhirnya disuruh membaca Alkitab adik-adik. Alkitabnya di 2 Raja-Raja yang pasal yang ke-5 adik-adik. Di situ menceritakan tentang sebuah cerita Alkitab. Ayo, ada yang bisa menebak di 2 Raja-Raja 5 itu ada ceritanya siapa adik-adik? Ya, jadi ceritanya itu tuh menceritakan tentang seorang raja Aram adik-adik. Namanya Naaman ini dia. Naaman. Dia tuh raja yang sukses adik-adik. Dia raja yang baik. Dia kalau perang selalu menang. Terus dia juga diberkati Tuhan. Tapi suatu hari dia sakit adik-adik. Dia sakit kusta adik-adik. Dia pusing, aduh, sudah nggak bisa ini aku, lemas. Aku perlu mencari dokter. Siapa yang bisa menyembuhkan aku? Nah, salah seorang pelayannya, pembantunya, pegawainya itu ngomong, Raja Naaman,
ayolah ke Israel aja. Di Israel ada seorang nabi, namanya Nabi Elisa. Udahlah, kalau kamu nurut sama dia, sudah pastilah kamu pasti sembuh lah gitu. Akhirnya si Raja Naaman ini itu adik-adik mengikuti kata pegawainya tadi. Dia langsung pagi-pagi buta berangkat mendatangi Nabi Elisa, adik-adik. Nih, dia ngetok-ngetok pintunya Nabi Elisa sambil bawa persembahan, adik-adik, bawa emas, bawa perak, ya kan, untuk dipersembahkan. Nah, tapi adik-adik, waktu si Naaman ini ngetok-ngetok pintu, wah, ternyata yang membukakan itu bukan Nabi Elisanya sendiri, adik-adik. Yang membukakan malah pegawainya Nabi Elisa. Habis dibuka, seret, loh, kok bukan Nabi Elisanya sendiri yang keluar, kok malah orangnya. Terus dia cerita, aduh, ini saya tuh kusta, saya perlu obat, saya tidak tahu obatnya di mana. Ternyata Nabi Elisa sudah dapat pesan dari Tuhan, jadi dia tahu, sudah dapat kabar dari Raja Israel juga kalau akan ada Raja Aram yang datang ke Israel. Jadi sudah tahu, oh ternyata si Raja Aram ini kusta. Terus dia titip salam sama pegawainya, ngomong kalau si Naaman datang ke sini, suruh aja mandi di Sungai Yordan 7 kali. Di waktu Naaman datang dengan keretanya, membawa persembahan yang begitu banyak, malah ketemunya sama pegawainya. Dia ngomong, aduh, saya sakit kusta ini, obatnya apa ya kira-kira? Pegawainya jawab, oh mandi aja, nyelup di Sungai Yordan 7 kali. Nah, akhirnya si Naaman ini kan seorang raja. Wah, aku tidak dihargai. Aku berharap ketemu sama Elisa, kok malah ketemunya sama pegawainya. Aduh, kok kayak gini sih, kok gak ada sopan santunnya sama raja, kok kayak gini. Tapi pegawainya si Naaman bilang, alah, udahlah, nurut aja, udah pasti tuh ucapannya Nabi Elisa, gampang juga kok, tinggal mandi di Sungai Yordan 7 kali. Si Naaman masih ngeyel, adik-adik. Si Naaman bilang, loh, di Israel itu Sungai Yordan itu paling kotor, bau. Masa aku suruh mandi di situ 7 kali? Apa ndak kulitku makin gatal-gatal, tau nggak? Apa nggak makin sakit ini aku? Udahlah, Raja Naaman, nurut aja, udah nurut aja, mandi aja di Sungai Yordan, jangan pilih-pilih lah gitu. Akhirnya si Naaman ini menuruti apa kata pegawainya Nabi Elisa tadi dan pegawainya. Dia mandi, adik-adik, 7 kali di Sungai Yordan, celup 7 kali, ya kan. Akhirnya dia habis nyelup yang ke-7 kali, dia bangun, wah, kulitku kembali putih mulus, ya kan. Wah, terima kasih Tuhan, wah, aku sudah disembuhkan. Terus dia ngomong sama pegawai-pegawainya, ayo kita kembali ke Nabi Elisa, kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Akhirnya dia menari-nari, ya kan, memuliakan nama Tuhan di depan Elisa. Nah, dari cerita ini kembali ke si Caca, adik-adik. Jadi si Caca akhirnya bisa belajar, adik-adik, Tuhan itu pasti akan menyembuhkan orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, tapi ciri-ciri kriterianya itu apa yang dibutuhkan? Yaitu pertama, yaitu percaya sama Tuhan. Yang kedua, harus menuruti perintah Tuhan. Jadi ya harus minum obat, ya harus beristirahat, jangan memaksa mamahnya untuk bekerja terus. Jadi dia akhirnya mulai saat itu mulai mandiri, adik-adik. Nah, mulai mandiri, dia pakai baju sendiri. Terus papahnya juga membantu untuk membersihkan rumah, ya kan. Jadi si mamah bisa beristirahat. Nah, ini juga berlaku buat kalian di masa PSBB yang sekarang ini, masih baru dari Senin, ya kan. Nah, kalian harus menuruti perintah-perintah dari
aturan-aturan dari pemerintahan kalian. Satu, kan kalian sudah percaya sama Tuhan. Yang kedua, ya harus menuruti perintah Tuhan melalui pemerintah. Ya tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, kayak gitu adik-adik. Dan jangan pergi-pergi, udah di rumah aja, udah. Koko Adrian aja juga di rumah aja, ya kan? Nah, jadi ya itu. Semoga dengan cerita ini kalian bisa semakin dekat sama Tuhan, juga semakin mematuhi perintah Tuhan. Oke? Di cerita hari ini sudah selesai. Ayat hafalannya dari 2 Raja-Raja 5 ayat 15. Bisa kalian baca sendiri di rumah. Sekarang mari kita tutup. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas firman-Mu pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah kami agar kami dapat melakukan firman-Mu sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, jadi sekolah minggu hari ini sudah selesai. Jangan lupa untuk minggu depan menonton ibadah KA online lagi. Jangan sampai kelewatan. Pokoknya tetap nonton dan juga ikuti anjuran-anjuran pemerintah. Tetap jaga jarak, pakai masker, jangan kemana-mana, ya kan? Kalau penting aja baru kemana-mana. Dan sering-sering cuci tangan adik-adik. Oke, goodbye. Sampai jumpa di minggu-minggu selanjutnya.